Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan praktikum Jarkom kali ini, kita akan lanjut untuk konfigurasi activity packet tracer kita. Dan sekarang kita akan lanjut konfigurasi di 2.5.5 dengan judulnya Configure Initial Switch Settings. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan konfigurasi paket tracer yang ini ya. Jadi ini teman-teman tinggal buka aja yang 2.5.5 ini dengan activity yang udah dikasih sebelumnya. Setelah dibuka, kita akan masuk ke tampilan user profile ya. Untuk user profile ini kasih aja nama sendiri. Emailnya boleh diisi. Oke. Jika sudah, tinggal di OK kan aja. Dan yes. Nah, kita akan udah masuk ke tampilan paket tracer kita ya untuk activity-nya. Tapi untuk teman-teman yang setelah ngeklik activity-nya, tapi nggak muncul tampilan user profile tadi, kita bisa pilih di option dan pilih di user profile untuk mengisi nama kita tadi ya. Di situ untuk mengubah namanya nanti. Oke aja lagi. Yes. Nah, di sini kita akan melakukan apa aja perintah-perintah yang disuruh pada activity ini. Nah, kalau bisa dilihat di bagian kanan bawah, ini ada yang namanya completion 0%. Jadi, semua yang udah kita lakukan di dalam packet tracer ini sesuai dengan activity-nya, jika benar, dia akan menambah persennya. Kita coba cek result dulu ya. Assessment items. Nah, ini dia adalah untuk perintah-perintah yang harus dikerjakan atau harus diselesaikan. Jika sudah selesai, nanti dia akan berubah menjadi checklist untuk tanda silang ini. Oke, untuk itu coba kita close dulu. Nah, ini kita mulai untuk konfigurasinya ya. Instruksi yang pertama itu kita masuk ke privilege exec mode dengan cara enable itu ya. Di switch 1, berarti kita pilih switch 1. Dan kemudian, sebentar, biar kita bisa ngikutin langsung instruksinya seperti ini. Nah, ini kita enter aja. Switch kita masuk ke enable dulu ya. Enable. Nah, kita udah masuk ke dalam privilege exec mode. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk show running config. Running config. Nah, show running config ini untuk melihat apa saja interface yang udah atau yang akan dikonfigurasi nantinya. Di sini kita bisa lihat interface Ethernet itu sampai 0/24 dan juga gigabit internet sampai 0/2. Nanti ketika kita udah mengkonfigurasi yang namanya password, IP dan semacamnya, kita akan muncul tampilannya di dalam show running config ini. Nanti kita akan coba cek lagi setelah kita config ya. Nah, lanjut di sini kita akan mengubah namanya ya, mengubah nama switch-nya. Di sini kita disuruh mengubah nama switch-nya menjadi S1 seperti ini. Jadi kita ubah nama salah. Kita masuk configure terminal dulu, lupa. Configure terminal, kita enter. Langsung kita ubah nama switch-nya menjadi hostname S1. Jika sudah, kita tinggal exit saja. Oke. Nah, coba kalian lihat di completion itu bertambah jadi 6%. Kita cek results. Assessment items berarti hostname di sini udah checklist otomatis. Hostname yang di S1 itu sudah selesai. Tinggal beberapa lagi yang harus kita selesaikan. Oke, lanjut ya. Kemudian kita lanjut di console access line. Untuk console access line ini kita disuruh untuk memasukkan password. Yang dimana password ini akan digunakan ketika kita nanti akan
akan konfigurasi switch-nya. Nanti kita akan coba ya. Kita masuk konfigur terminal dulu. Nah, setelah masuk di konfigur terminal, kita ketikkan perintah line console 0. Untuk password line console ini, kita disuruh masukkan passwordnya itu adalah let me in. Password let me in, seperti ini. Mungkin untuk teman-teman ada yang beda kali ya untuk perintah passwordnya ini. Kalau nggak salah sih ya, ada yang beda. Mungkin kalau nggak beda sama disamakan semuanya. Jadi teman-teman tinggal ngikutin aja ya yang ada di activity-nya. Let me in dan kemudian kita pilih login. Login ini untuk mengaktifkan login passwordnya ya. Nah, jika sudah kita bisa exit. Kita lihat lagi di completion, ini kita menambah jadi 18%. Kita cek results-nya lagi. Nah, ini kita udah nambah 2 ya. Yang di console line login, tadi kita udah aktifkan loginnya dan juga kita udah menambahkan passwordnya. Kita close lagi. Oke, lanjut untuk yang S1 kita udah konfigurasi passwordnya dan kemudian kita akan mengetesnya terlebih dahulu ya. Kita akan coba apakah password tadi udah berhasil atau enggak. Cara mencobanya kita exit lagi, kita end aja ya. Bedanya exit sama end ini dia kalau end misalkan kita berada di dalam config line dan kalau kita end langsung dia akan langsung mengarah ke privilege exec mode yang awal. Kita exit lagi. Nah, di sini kan kita udah diminta password nih. Sedangkan yang pertama kali itu kita tidak ada diminta password seperti ini. Tinggal langsung saja. Sedangkan yang di sini kita disuruh untuk meminta password. Jadi, ini kita masukkan password let me in tadi. Nah, kita udah berhasil untuk masuk lagi ke dalam switch kita. Ini untuk ngetesnya tadi ya. Nah, lanjut kita konfigurasi untuk privilege access mode-nya. Untuk konfigurasi privilege mode-nya ini, password-nya ini digunakan ketika kita ingin masuk ke dalam privilege access mode. Jadi ketika kita enable, kita akan disuruh untuk memasukkan password yang udah kita masukkan sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba masukkan passwordnya seperti di activity-nya ya. Passwordnya itu C1 $C0. Di sini kita masuk dulu konfigur terminal. Kita enter. Nah, jika sudah, kita langsung masukkan passwordnya dengan cara enable password. Jadi kita nggak perlu masuk ke line console-nya lagi. Password seperti ini. Kita masukkan C1 $C0. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita enter, langsung kita exitkan. Untuk memastikan apakah ini berhasil, kita exitkan lagi. Kita masukkan let me in. Nah, di sini kita masukkan enable, maka dia akan diminta password. Passwordnya itu yang di privilege mode access ini. C1 $C0. Nah, kita udah masuk lagi ke dalam privilege exec mode kita. Kemudian enter the exit command ini kita udah nyoba ya. Out of shift press enter maka akan dimintakan password verification. Sudah. Kemudian kita show running config. Kita cek lagi di running config-nya. Oke, kita enter. Nah, kita bisa udah lihat di sini ya. Di sini udah ada hostname switch 1 dan juga enable password C1 $C0. Kemudian kita cek lagi di bawahnya itu udah ada password line 0-nya ya. Line 0 password let me in. Nah, kemudian kita akan mengenkripsi password itu. Password terutama untuk password password privilege access exec mode-nya tadi ya. Jadi kita akan
menggantikan password yang kita masukkan tadi, yang C1 yang Cisco itu, menjadi it's a secret. Jadi kita mengganti passwordnya atau mengubah passwordnya seperti itu. Kita masuk dulu ke configure terminal, enter, kemudian enable secret. Kalau yang di atas tadi enable password untuk memasukkan passwordnya aja tanpa dienkripsi, sedangkan enable secret ini kita memasukkan password yang udah dienkripsi langsung. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Passwordnya di sini dia mintanya it's a secret. It's a secret. Oke, kita enter, kemudian kita exit. Nah, jadi di sini kita akan show running config lagi. Nah, untuk enable secret itu udah muncul ya tambahan passwordnya lagi. Ini sebenarnya adalah kata-kata it's a secret. Tapi karena ini udah dienkripsi, maka dia akan menjadi bentukan acak seperti ini. Jadi kita tidak mudah untuk mengetahui apa passwordnya. Kemudian kita enkripsi lagi password untuk line konsolnya tadi. Jadi kita untuk mengaktifkan password enkripsi pada line console dan juga pada privilege mode kita, privilege mode akses kita. Kita config terminal, masuk ke service password encryption seperti ini. Jadi tinggal kita enterkan aja. Nah, kita exit lagi dan kemudian kita cek untuk encryption-nya. Show running config seperti ini. Nah, jadi udah bisa kita lihat ya. Untuk yang enable password yang sebelumnya itu C120 seperti ini, dia akan berubah langsung menjadi bentukan acak seperti itu karena dia udah dienkripsi. Dan kemudian kita cek lagi yang di line console 0, dia juga akan berubah menjadi acak seperti ini karena sudah dienkripsi. Sama kayak yang privilege mode akses tadi udah diubah menjadi udah dienkripsi terus sebelumnya. Nah, lanjut kita akan banner mode D. Jadi banner mode D ini bisa dibilang semacam catatan ya atau keterangan ketika kita nanti akan login di switch kita. Kita akan coba dulu configure terminal. Langsung masuk perintah banner mode D. This is a secure system. Authorized access only. Oke, kita titik 2 lagi, kemudian langsung kita enter. Nah, untuk banner mode D udah selesai ya. Udah kita kasih teks tambahan, exit. Nah, kemudian kita simpan semua konfigurasi yang udah kita bikin tadi. Cara menyimpannya kita copy running config startup config. Ini adalah perintah untuk menyimpan semua konfigurasi yang udah kita bikin pada switch ini. Kita enterkan lagi. Nah, selesai. Untuk memastikan teks banner mode di ini ya, ini coba saya exit lagi. Oke. Maka dia akan menambahkan tulisan di atas user access verification seperti ini. Jadi ini gunanya untuk mode D, dia akan memberikan teks tambahan atau catatan tambahan sebelum kita mengakses switch kita. Ini tadi passwordnya let me in. Oke. Enable. Ini passwordnya C1$C0. Oh, salah berarti udah. Oh ya, udah diubah tadi ya. Apa tadi ya? Ini it's coba. It's a secret. Nah. Oke, untuk kita cek results activity kita. Dia udah udah 50% ya, mana ya persentasinya tadi. Oh, di sini nggak ada persentasinya. Oke, untuk yang switch 1 kita udah selesai semua ya. Udah kita konfigurasi semuanya untuk switch 1.
Otomatis yang switch 1 ini sudah selesai semuanya. Dari banner mode di konsol line login dan passwordnya, enable password, enable secret, hostname, service password encryption, dan juga startup config. Berarti ini kita udah selesai, dan kalau kita lihat di presentasinya udah 50%. Nah, tugasnya teman-teman cukup melengkapi konfigurasi yang ada pada switch 2-nya ini. Konfigurasi pada switch 2-nya ini sama dengan switch 1 itu, cuma kita menyesuaikan dari passwordnya dan juga dari banner mode-nya dengan activity yang dimintanya. Karena kalau ada yang salah, dia walaupun udah dimasukin, presentasinya dia nggak nambah gitu. Coba kita cek di switch 2. Nah, switch 2 ini ya. Switch 2. You have completed the configuration on switch 1. Kita udah berhasil selesai untuk konfigurasi switch 1. Nah, sekarang kita akan mengkonfigurasi switch 2-nya. Jika nggak ingat dengan perintah-perintahnya, kita ikuti aja perintah-perintah yang sebelumnya. Dengan catatan di bawahnya ini seperti ini untuk isi-isinya. Nah, oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tugasnya ini ya. Tugasnya ini melengkapi konfigurasi yang ada pada switch 2 untuk memenuhi completion-nya agar 100%. Nah, untuk di pengumpulannya, itu formatnya bisa berbentuk seperti biasa ya. Berbentuk konfigurasi switch PKA-nya, file Cisco-nya dengan formatnya itu kayaknya di notepad dulu ya. Oke. Untuk format filenya itu seperti biasa ada dua file. Yang pertama itu file Cisco packet tracer-nya. Yang ini ya, yang udah teman-teman save atau pilih save as aja. Kemudian konfigurasi bentar, untuk formatnya itu cukup nama npm kelas tugas 2 titik pka. Nah, kemudian untuk yang kedua, file PDF-nya itu sendiri. Yang isinya itu adalah file PDF, screenshot, perintah-perintah yang udah teman-teman kerjain. Nanti jangan lupa untuk di screenshot juga untuk perintah activity-nya ya. Perintah-perintah activity-nya pada S2 ini juga di screenshot, dimasukkan ke dalam PDF. Formatnya juga sama dengan yang di atas. PDF. Dan juga nanti di akhirnya teman-teman screenshot hasil results-nya seperti ini. Oke. Dan untuk pengumpulan akhirnya, untuk pengumpulan kedua filenya ini, file digabungkan ke dalam zip. Atau rar. Dengan formatnya itu sama. Maaf ya, mungkin untuk membedakan untuk yang ini nggak usah pakai tugas 2. Hanya sampai kelas saja untuk yang file Cisco dengan file PDF. Kemudian untuk yang file rar-nya baru kita tambahin tugas 2 aja seperti ini. Oke, untuk tugas kali ini sampai di sini dulu ya. Dan juga untuk pertemuan kali ini sampai di sini, dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjain karena ini masih bisa dibilang masih basic ya, masih dasar. Dan untuk materi kali ini sampai di sini dulu.
Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.